keluarga Pas, seperti yang tadi sudah bagus beritahukan bahwa di malam hari ini adalah waktunya untuk Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang. Dan alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah keluarga Fas, sudah hadir di studio. Beliau adalah Kang Abed Nugroho, Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang. Akan coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, sugeng dalu, selamat malam Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga Fas dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali saya bisa bersilaturahim lagi di hadapan Bapak Ibu semuanya, keluarga Fas yang saya cintai. Dan ini harus kita sapa Mas, mungkin ada pendengar-pendengar setia yang selalu menyimak acara Bias Sutra ini Mas. Matur nuwun dan mudah-mudahan silaturahim ini tetap terjaga. Mungkin suatu saat kita perlu kopdar juga ya. Perlu asik kalau juga itu ya. Insya Allah nanti ya. Ya. Oke, dan Kang Abed, malam hari ini tema kita adalah tentang pesona wayang, warisan budaya Nusantara. Moga Kang Abed. Ya, keluarga Fas, malam hari ini kita akan membahas soal wayang, karena wayang itu merupakan salah satu warisan budaya yang sampai detik ini juga sudah diakui oleh Badan Dunia PBB ya, melalui UNESCO yang menyatakan bahwa wayang itu merupakan salah satu warisan budaya dunia. Jadi kedudukan wayang itu sudah menjadi satu kekayaan bersama ya. Meskipun terlepas dari asal muasal atau sejarah dari wayang itu sendiri. Dalam hal ini yang terdaftar dalam UNESCO ini merupakan tentu wayang kulit ya. Wayang kulit ya, biasanya ya Ringgit Purwo atau wayang Jawa. Nah, kita akan membahas mungkin tahap pertama ini soal sedikit tentang sejarahnya, dan nanti mungkin tentang mana-mana sedikit tentang apa saja yang berkaitan dengan wayang itu. Sebelum ke wayang sendiri, sekali lagi bahwa wayang ini menjadi satu atraksi penyajian seni dan ekspresi berkebudayaan masyarakat, dan ini digunakan oleh para penyebar agama dari zaman ke zaman. Jadi kalau hari ini kita mendengar mungkin wayang itu diciptakan oleh Njeng Sunan Kalijogo. Ya, kita garis bawahi lagi bahwa wayang ini sudah ada jauh sebelum zaman Njeng Sunan Kalijogo abad 15 ya. Jadi jauh nanti saya akan sampaikan kira-kira di abad berapa sudah ada wayang itu. Dan Njeng Sunan Kalijogo perannya itu memang banyak dalam wayang ya, dalam soal inovasi ya, inovasi itu kalau bahasa Arabnya bid'ah Mas. Iya. Membid'ahkan ya. Jadi ada inovasi tentang wayang ya gitu. Jadi bahwa spirit dakwah melalui seni budaya ini merupakan sarana komunikasi kepada masyarakat ya, dan ini dijadikan sarana dakwah yang efektif oleh para wali waktu itu untuk menyebarkan nilai, faham, gagasan, konsep ya, pandangan, ide yang bersumber dari agama Islam. Jadi menyebarkan Islam itu tidak serta-merta dengan langsung mendalili atau menghukumi segala sesuatu, tetapi halus sekali kita di nilai-nilainya dulu, nilai-nilai keislamannya dulu yang disampaikan. Nah, salah satu caranya ya melalui kita merevitalisasi. Waktu itu sudah ada lembaga-lembaga pendidikan yang bersifat asrama atau dukuh dalam masyarakat
Nusantara waktu itu ya, sebelum Islam datang. Dan ini selain kita mengambil alih lembaga pendidikan atau asrama atau dukuh atau padepokan waktu itu, ini juga kita mengembangkan melalui seni pertunjukan dan seni budaya, tetapi disesuaikan dengan ajaran Islam seperti itu. Nah, apa saja kesenian ya, ciri khas kesenian sebelum zaman Islam ya. Jadi sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa di Nusantara ini agama yang paling awal, agama nenek moyang kita itu adalah Kapitayan atau yang sekarang disebut kepercayaan itu. Kemudian datang Hindu, kemudian datang Buddha ya, kemudian Islam, baru Nasrani. Nah, konteksnya adalah ini kita akan bicara sebelum Islam, berarti masa Hindu-Buddha ya. Masa Hindu-Buddha itu yang paling moncer memang kerajaannya Majapahit waktu itu ya. Majapahit ini waktu itu seni budaya juga sudah tinggi ya, sudah tinggi sekali. Peradabannya kita sudah tinggi juga. Terus sekitar abad 13 sampai 15 itu sudah sangat tinggi. Nah, pada masa kerajaan Majapahit ini seni umumnya berkaitan dengan fungsi ritual ya. Jadi kita itu senang sekali melaksanakan ritual ya. Ritual ini ya sebuah kegiatan yang bersifat bersifat khusus ya, religius, spiritual ya, dan ini dimaksudkan untuk suatu tujuan tertentu ya. Nah, fungsi ritual ini biasanya juga mengacu pada budaya kita. Kita itu budayanya budaya agraris, pertanian misalnya itu. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Kalau dulu itu kesenian itu ya orang mau melakukan atau menggelar kesenian itu ya membutuhkan tempat khusus atau tempat yang dianggap sakral. Jadi tidak semuanya tempat bisa dijadikan panggung atau pagelaran kesenian. Jadi hanya tempat-tempat tertentu saja. Jadi syaratnya yaitu tempatnya khusus atau suatu tempat yang dianggap sakral. Kenapa sakral ya? Karena biasanya fungsi kesenian waktu itu untuk ritual gitu. Untuk hal yang bersifat keagamaan gitu. Kemudian juga ciri yang kedua ini menggunakan hari dan waktu yang tepat. Yang juga hari dan waktu yang tepat ini dianggap sakral juga. Misalnya kalau kita hari ini menganggap sakral hari malam Jumat Kliwon, misalnya begitu. Nah, itu seperti itu. Jadi harinya itu harus tepat. Misalnya kok kita mau ruwatan, jenengan kudu lihat dulu ini neptone napa jenengan itu lah gitu. Mau dirubat itu disesuaikan. Iya, ada petungannya seperti itu. Terus kemudian misalnya juga ciri-cirinya juga pemainnya itu terpilih ya. Jadi maksudnya orang yang terlibat dalam kesenian itu tidak sembarangan orang. Dia harus orang yang dipandang bersih dan suci dalam spiritualnya atau kesehariannya juga gitu. Kemudian juga dalam pagelaran kesenian itu selalu menggunakan sesaji yang banyak dan beraneka rupa. Misalnya ya bunga hasil bumi gitu-gitu, makanan yang diolah dan juga ada yang hewan yang disembelih itu sesajen, dan itu biasa juga digunakan sampai sekarang. Kalau pentas jadilan, wayang ataupun ini pasti ada sajennya, bahasanya untuk selamatan. Kemudian juga lebih mengutamakan tujuan spiritual daripada estetis ya. Apalagi seperti sekarang tujuan orang berkesenian itu untuk ekonomis. Jauh. Waktu itu berkesenian nggak ada hubungannya dengan ekonomis, Mas. Nah, kalau dulu ya tujuannya hanya spiritual aja. Murni spiritual. Bahkan daripada estetis saja, estetis dikesampingkan dulu. Yang penting spiritualnya, rasanya dulu gitu. Nah, jadi hari-hari ini kesenian malah justru semakin rendah kastanya karena tujuannya ekonomi gitu. Hanya kejar ya hanya profit saja, subscriber YouTube, viewer kan gitu. Itu hari ini. Kemudian juga
ciri khas selanjutnya, pelakunya ini menggunakan busana khusus. Jadi untuk melakukan pagelaran wayang misalnya itu tidak boleh juga pakai sembarangan baju. Ada baju-baju khusus tertentu yang sudah ditetapkan, ya nggak boleh sembarangan. Misalnya kalau anak sekarang gampangannya kalau band-bandan tuh cukup kaosan, kadang kaos singlet, atau Levi's bolong-bolong. Nah misalnya begitu, itu ya customnya dia memang seperti itu lah. Kalau dulu karena peradaban kita tinggi, ya pasti busananya juga lebih lebih tertutup kan gitu. Jadi saya tidak bicara bahwa kalau dulu itu kan digambarkan di film-film kan busana kerajaan saja ngeligo kalau yang laki-laki kan gitu. Ya, entah ngeligo pun tapi kan ada ornamen-ornamennya ya. Dan dipandang itu estetis kan gitu. Dan ngeligo itu juga ada batasnya kalau laki-laki gitu. Laki-laki kan pasti ya di paling tidak menutupi pusar ke bawah dan ke atas ini tidak masalah gitu loh. Itu yang banyak digambarkan kan seperti itu. Nah, istilah wayang sendiri kalau kita ngomong tentang wayang ini berasal dari kata mahyang ya. Mahyang, ma itu menuju, yang itu ya Tuhan. Makanya kita itu biasanya sembahyang. Sembahyang itu ya menyembah yang, menyembah Tuhan. Kalau mahyang itu menuju Tuhan. Jadi wayang ini sesungguhnya suatu kegiatan spiritual yang mengajak kita untuk dekat dengan Tuhan. Itu makna mendasar. Tetapi juga ada sebagian orang juga mengartikan bahwa wayang itu dari arti ayang-ayang. Ayang-ayang itu ya bayangan. Karena sesungguhnya wayang itu juga hanya bayangan, menggambarkan simbol-simbol perwataan sifat-sifat manusia. Atau juga bayangan ya, memang kalau wayang di belakang kelir itu ada bayangannya. Mungkin waktu itu melihat wayang itu ya dari belakang, dari kelirnya gitu. Ini juga satu pemaknaan juga, tetapi menurut saya kalau dilihat konteksnya, wayang itu lebih kepada sebuah kegiatan spiritual, sehingga makna yang mahyang itu lebih tepat saya kira. Karena wayang waktu itu memang bukan sebuah entertain, bukan sebuah pertunjukan kesenian, tetapi sebuah kegiatan ritual gitu. Nah, di dalam wayang ini juga terkandung berbagai macam unsur seni ya. Misalnya di sana ada yang pertama ini itu adalah seni rupa menurut saya. Seni rupa dulu, karena wayang ini adalah gambar sesungguhnya. Apalagi kalau kita mengacu dari sejarah wayang sebelum wayang kulit, bahwa wayang itu awalnya wayang beber gitu loh, wayang yang dibeber, wayang yang dilukis saja. Jadi sesungguhnya adalah yang pertama seni rupa. Kemudian juga di sana ada seni peran, karena dalang ini memainkan ya. Kemudian juga ada seni suara. Dalang tentu harus dituntut suaranya bagus, bisa nembang dan lain sebagainya, suaranya tidak fals. Kemudian juga pengiringnya, ada seni musik di sana. Kemudian juga ada seni tutur di sana. Kemudian ya tutur ini berkaitan dengan filsafat juga, dengan nasihat juga gitu. Kemudian juga di sana ada seni sastra juga, karena untuk menata bahasa itu sastranya juga sangat harus ditata sedemikian rupa. Di sana juga ada kesenian pahat, karena setelah perkembangannya wayang tidak hanya digambar tapi juga dipahat. Ini unsur-unsur seni dalam wayang. Nah, kemudian yang bertugas memainkan wayang dari dulu memang namanya dalang. Ya, dari dulu, dari awal mula memang namanya dalang. Persoalan sekarang dalang itu menjadi konotasinya negatif, misalnya dalang kerusuhan misalnya. Ini penggunaan yang tidak tepat dan tidak pas disandingkan sebagai dalang kerusuhan. Karena dalang itu sesungguhnya orang yang suci sesungguhnya waktu, dan setingkat dengan Brahmana. Artinya dia itu sesungguhnya ya
pemuka agama juga. Dalang itu di masa lalu itu begitu kedudukan dalang itu. Nah, dalang itu ya dari kata dahyang ya. Dahyang artinya ahli, artinya yang menguasai kan begitu. Nah, kalau di Jarwo dosoknya ya dalang itu yang ngudal piwulang, orang yang bertugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan. Dalang itu ngudal piwulang gitu. Nah, itu dalang, sehingga penyematan kata dalang itu juga harus tepat ya. Tidak boleh kita sematkan pada hal-hal yang konotasinya negatif. Karena dalang sendiri tidak semuanya orang. Bahkan hari ini itu saja untuk bisa menjadi seorang dalang yang betul-betul mahir dan masyhur itu prosesnya juga nggak gampang. Butuh sekolah khusus juga ya, pengolahan rasa batin dan lain sebagainya. Kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang dalang itu. Kang Abed, sebelum dilanjut kita akan rehat dulu sejenak dan untuk keluarga Fast tapi 90.1 Fast FM Pemuda Radio Warna Baru untuk keluarga dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Edisi malam hari adalah edisi episode yang ke-70 tanpa terasa dan tetap di 90.1 ya. Kita akan ikuti beberapa jeda iklan berikut ini. Sekali lagi tetap di gelaran Bias Sutra. Ya, keluarga Pas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fast FM Pemuda Radio Warna Baru untuk keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang dengan narasumber kita Kang Abed Nugroho. Beliau adalah Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang, di mana tema kita adalah tentang pesona wayang warisan budaya Nusantara. Dan tadi sudah diuraikan oleh beliau tentang wayang yang bisa berarti juga mahyang sampai dengan dalang ya, dahyang, atau kalau dalam Kirata Basanya adalah ngudal piwulang. Nah, sekarang kalau kita sedikit menyinggung seperti tadi yang Kang Abed disampaikan bahwa wayang ini kan bukan berawal dari Kanjeng Sunan Kalijaga tapi sebelumnya sudah ada. Apakah ini juga ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang wayang sudah ada jauh sebelum para wali ini juga memainkan wayang tersebut, atau seperti apa ini Kang Abed? Oh iya, ini kalau pendapat saya secara pribadi, tapi nanti saya akan kemukakan fakta sejarahnya. Kalau saya menilai bahwa jauh sebelum peradaban Islam, kalau soal wayang ini wayang ini sudah ada, bahkan sejak zaman Kapitayan itu sendiri. Kalau dilihat dari konteks bahwa kebutuhan akan ritual itu, bahwa wayang ini memiliki peranan yang sangat penting. Ini wayang ini kebutuhan ritual sebenarnya. Bukan, sekali lagi bukan kesenian. Bukan kesenian, apalagi hiburan. Apalagi seperti zaman sekarang, komersil gitu. Jadi kebutuhannya adalah untuk spiritual. Tapi dalam ini tadi pendapat saya pribadi ya. Jauh sebelum masa-masa kerajaan di Nusantara. Tapi ya sayangnya kita tidak punya catatan tentang itu. Tetapi catatan yang terlama ini kita temukan di Prasasti Balitung ya. Jadi Mataram kuno. Ya, ini berangka 829 Saka. Berarti tahun 9 Masehi ya, 9 Masehi. Ini di sana disebutkan Sigaligi mawayang buat yang macarita bimamnya kumara. Artinya kurang lebih ya wayang ini digelar untuk Sang Hyang. Jadi sebagai ungkapan puja kepada Sang Hyang, penyembahan kepada Sang Hyang. Di situ merupakan bukti sejarah yang memang menyebutkan bahwa wayang itu sudah ada sejak sebelum zaman era Wali Songo. Kemudian juga ada
prasasti namanya Prasasti Wilasrama ya. Ini berangka tahun 852 Saka atau 930 Masehi ya. Ini menyebut keberadaan seni pertunjukan dalam bahasa kuno yang disebut wayang wang ya. Wayang wang. Entah ini maknanya wayang wong atau wayang wang ya. Ini kita tidak tahu betul ini. Kemudian lebih ke sini juga disebut di sastra Kakawin Sumana Santaka Gubahan Empu Monaguna, ini masa kerajaan Kadiri ya. Jadi tahun 1104 Masehi ya. 1104 Masehi ini menyebutkan bahwa ada pertunjukan wayang wang. Nah, ini sama dengan tadi. Wayang wang kan ini tahunnya kan 930 sama 1104 ini kan nggak jauh. Jadi mungkin waktu itu trennya baru wayang wang atau wayang wong mungkin ya, yang isinya dari Wiracarita, Ramayana dan Mahabharata. Jadi wayang ini sendiri itu isinya itu menyesuaikan dengan agama-agama yang sedang disebarkan waktu itu. Ketika persebarannya adalah Hindu Buddha, maka cerita-ceritanya diambil kisah Ramayana atau Mahabharata. Nah, sebelumnya saya bilang tadi ketika zaman masa kepercayaan atau kapitayan, mungkin sudah ada cerita sendiri yang bercerita tentang falsafah-falsafah kehidupan mendasar manusia atau tentang bahkan mungkin tentang monoteisme, pengenalan manusia kepada Sang Pencipta. Bisa jadi seperti itu. Karena juga ternyata saat masa peralihan Hindu Buddha ke Islam, Islam juga menggunakan media wayang ini, kemudian ceritanya juga digubah oleh Njeng Sunan Kalijaga dan beberapa para wali yang lain. Nah, jadi artinya kita bicara konteks wayangnya ini sendiri adalah media yang digunakan dari masa ke masa, zaman ke zaman, dan telah melewati ribuan tahun dengan berbagai perubahan dan isi cerita, lakon, nah gitu. Jadi sesuai dengan kepentingannya, kira-kira begitu. Itulah catatan tertua tentang wayang, meskipun juga ada penemuan tentang wayang beber ya, yang ini kalau beber sebelum ada kain itu digambar di atas daun lontar atau daun siwalan itu. Nah, selanjutnya juga dimodifikasi setelah era daun, tulisan era daun juga berubah ke kulit, digambar di kulit. Masih digambar, belum dipahat ya. Hingga dikembangkan sampai saat ini, di mana zaman kalau zaman pra-Islam itu wujudnya justru menyerupai manusia betul, seperti gambar manusia. Nah, justru berubah menjadi bentuk yang bukan seperti manusia itu ya ketika zaman Islam, karena tidak sesuai syariat. Jadi Islam itu justru yang malah membuat rupa wayang atau wajah wayang itu menjadi sesuatu makhluk yang tidak ada, yang belum pernah kita lihat di muka bumi ini, kan gitu. Arjuna ya. Misalnya Arjuna itu digambarkan orang yang sangat ganteng, ya toh? Tetapi apakah ganteng itu seperti itu? Seperti yang wayang sekarang seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi penggambaran ganteng, wayang dan ganteng seperti manusia itu sangat berbeda. Dan itu yang merenovasi ya zaman Islam itu gitu. Nah, jadi gitu. Nah, kalau kita bicara lagi masalah kembali ke tujuan wayang, sekali lagi bahwa pertunjukan wayang ini merupakan pertunjukan sekaligus ritual keagamaan gitu.
dalam pagelaran wayang ini juga dikaitkan dengan usaha spiritual yang disebut murwakala atau ruwatan itu. Jadi wayangan itu ya ruwatan itu sungguhnya. Kalau saya bahkan 2 hari yang lalu saya melihat ada lewat di beranda TikTok saya, orang masih menggunakan ruwatan wayangan itu di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, dalangnya yang meruat. Saya lihat itu ruwatannya setelah pembukaan cerita sedikit gitu, terus si dalang itu menembangkan Kidung Rumeksonya Jeng Sunan Kalijogo. Setelah itu meruat itu ya membuat sengkolo, ya membuang sengkolo orang yang diruat itu. Misalnya diwujudkan dalam figur buto. Buto itu kan perwataannya ya serakah, kemudian jahat dan lain sebagainya. Nah, itu butonya itu yang nanti dibuang. Dan saya juga melihat dalang itu setelah meruat itu juga dia semacam tren, ya bahasanya dadi lah gitu. Dadi atau kerasukan atau seperti apa itu dia juga akhirnya ya entah ini acting bagian pertunjukan atau bagaimana saya tidak tahu, karena itu yang tahu ya peruatnya sendiri kan. Saya tidak berani menghukumi karena saya bukan peruat juga gitu. Jadi si dalang itu seperti itu. Saya ini hanya cerita orang meruat wayangan yang kemarin saya lihat gitu. Itu. Kalau mungkin dulu ya lebih sakral lah, saya kira lebih sakral. Tidak secara vulgar seperti sekarang. Karena sekarang orang itu ndak mantep ya, Mas. Kalau ora diceblekke wayange ning sirahe ngono kuwi ora mantep, ora durung diruwat gitu. Gitu. Padahal kalau kita kita hitung-hitung juga sebenarnya nilai-nilai dalam ruwatan, misalnya orang kan sudah mengeluarkan sedekah, Mas, di sana. Bisa jadi sedekahnya itu yang justru malah meruat, yang menghilangkan sengkolo, yang menghilangkan kesialan. Karena kita kembali lagi ke doktrin kita bahwa sedekah itu menjauhkan kita dari bala dan bencana. Bisa jadi malah justru sebenarnya sedekahnya itu, cuman medianya ya begitu. Ya enggak apa-apa, ini kan perkembangan pemahaman spiritual manusia saja, saya kira gitu. Tapi ini pendapat saya saja gitu. Ini bisa dipakai, bisa tidak. Nah, sekali lagi karena wayang ini bersifat spiritual, maka kedudukan dalang itu diposisikan setara dengan orang-orang suci, pendeta, brahmana, bahkan ada peran serta dewa-dewa atau kekuatan supranatural yang memberikan ilham kepada dalang, atau sang pencipta sendiri memberikan ilham kepada sang pencipta, kepada dalang itu sendiri. Sehingga kadang-kadang dalang itu kelihatan cerdas dan berbicara sesuatu yang di luar kemampuannya. Kadang-kadang itu ada kecerdasan spiritual, ada kata-kata yang mengena gitu. Karena di situ diyakini bahwa memang dalang ini ya memang dia tidak kaleng-kaleng gitu. Jadi bahkan mendapatkan ilham atau wangsit langsung sekaligus gitu loh. Ya ini, dan bukan orang sembarangan juga. Dalang, syarat dalang itu bukan orang sembarangan. Dia harus ngerti agama dulu yang pertama malahan justru. Makanya kemudian ketika zaman Islam, Jeng Sunan Kalijogo tampil sebagai seorang dalang karena beliau ini paham agama dari syariat, makrifat, hakikat. Beliau sangat memahami itu sehingga menyampaikan kepada masyarakat waktu itu juga secara utuh gitu, meskipun dalam media wayang itu. Nah, kalau wayang tadi tentu tidak berdiri sendiri, tapi juga ada perangkat pagelarannya atau perangkat ritualnya, misalnya gamelan ya. Nah, gamelan ini juga merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pagelaran wayang. Sebelum ada gamelan, saya kira tidak ada musiknya. Kemudian ada musiknya, ini
sesuai dengan zamannya. Kalau waktu itu awalnya membuat belum ada metalurgi ya dari bahan alam atau kayu, gamelannya berwujud kayu atau dari bahan kayu. Setelah mengenal metalurgi, tembaga, besi, kemudian baru dipindah ke logam. Itu sesuai zamannya saya kira, gitu. Kalau zaman awal ya saya kira ya memanfaatkan itu tadi bahan alam itu, gitu. Karena saya yakin itu nenek moyang kita sudah sangat ahli dalam itu, dan terbukti sampai hari ini juga gamelan bukan salah satu, ada berapa instrumen gamelan itu yang masih tersisa dari bambu, dari kayu, kan, gitu. Misalnya gambang itu kan kayu itu, 100% kayu itu, gitu. Hanya sekarang ini aja, untuk mengganti pakunya itu. Tapi kalau dulu saya yakin juga itu juga kayu semuanya, gitu. Jadi masih ada lah tinggalannya. Mungkin itu alat tertua malahan, kalau boleh kita analisa lebih lanjut. Nah, gamelan sendiri terdiri dari kendang misalnya. Kendang ini sebagai panglimanya. Ini kalau kendang itu bunyinya kan dang tak gitu lah. Dang tak dang. Dang itu ya artinya dang. Segeralah berbuat kebaikan. Ya, ini kalau diislamkan ya, sekali lagi bahwa budaya setelah zaman Islam ini kan budaya-budaya ini diislamkan. Yang tadinya milik Buddha, Hindu, Kapitayan ini diislamkan oleh Jeng Sunan, sehingga dimaknai ulang, direpresentasikan ulang. Misalnya tadinya kendang itu tidak bermakna, sama Jeng Sunan dimaknai jadi ya bersegeralah, dango, segera gitu, segera dalam berbuat kebaikan, fastabiqul khairat gitu. Jadi ndang ini sebagai perintah, segeralah gitu. Segeralah berbuat kebaikan, segeralah bertobat, segeralah ya hal-hal yang baiklah. Kemudian ada bonang ya. Bonang itu kan bunyinya nang ning nung. Nah, itu bunyi bonang. Ya, bonang sendiri ya nang ning itu ya berarti manusia itu harus ning, berpikir jernih ya. Ning itu berpikir jernih. Jadi bonang itu artinya ya agar manusia itu bisa berpikir lebih jernih dalam menghadapi kehidupan ini, dalam mencari kebenaran. Nah, ini dimaknai ulang sedemikian rupa supaya semakin yakin bahwa apa yang dilakukan oleh para leluhur ini, para wali, para penyebar agama ini memang betul-betul sesuatu yang luhur dan tidak sia-sia gitu. Nah, kemudian juga ada alat lagu misalnya saron. Saron ini bunyinya seru ya. Seru itu banter itu maksudnya lantang. Nah, dalam menyuarakan kebaikan itu ya harus lantang. Selantang bunyi saron itu gitu. Kemudian juga ada gender misalnya. Gender ini suaranya halus sekali. Biasanya dibunyikan di awal permulaan gending. Ini berarti diartikan gender itu sebagai permulaan kehidupan gitu. Jadi permulaan kehidupan itu kita juga harus halus ya. Kita masih halus, masih budi pekertinya juga masih halus gitu. Ini gender. Kemudian gambang, yang tadi kita bilang gambang itu artinya seimbang. Seimbang ya kehidupan dunia dan akhirat, lahir dan batin. Suling misalnya. Suling itu juga digunakan dalam pewayangan dan biasanya dibuat dari bambu. Suling itu artinya ya ben eling gitu. Jadi kita diingatkan kembali dengan bunyi suling itu bahwa kita selalu ingat kewajiban kita kepada Tuhan Sang Pencipta dan kepada sesama. Nah, gitu. Kemudian
ada lagi ketuk misalnya. Ketuk itu yang punya tuk gitu. Nah, ketuk itu ya maksudnya bahwa manusia ini harus matuk ya, setuju dengan perintah dan larangan Sang Pencipta. Itu makna dari ketuk. Nah, ada juga gong. Gong itu biasanya dibunyikan terakhir, pungkasan sekali. Maknanya apa? Ketika manusia mengakhiri kehidupan ini harus dengan kebaikan dan husnul khotimah. Karena gong itu juga bunyinya agung sekali. Gong. Dan ini juga sebagai simbol bahwa kita kembali ke Yang Maha Agung. Itu arti beberapa perangkat pengiring gamelan itulah. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini yang dalam waktu yang singkat ini ada manfaatnya, dan besok kita bisa sambung kembali Mas Bagus, karena masih banyak kajiannya soal wayang ini. Kita baru sampai gong, wayang-wayangnya belum ya. Sitar belum loh ini. Belum. Kita akan sambung lagi di kesempatan mendatang. Saya pamit undur diri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, keluarga Fas, demikian sajian Bias Sutra Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama dengan Les Bumi Kabupaten Magelang edisi malam hari ini. Insya Allah bertemu lagi di waktu yang akan datang, di hari dan jam yang sama, dan tentunya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarso Magelang, Bagus dan juga narasumber kita Kang Abed Nugro pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.